Sama nggak hakikatnya dengan Tuhan yang berbulu? Nah, yang hakikatnya itu ya firman itu menjadi manusia ya firman. Nggak, Firman saya beda lagi ya. nanya itu. Firman, roh ya roh. Tuhan yang roh itu sama tidak hakikatnya dengan Tuhan yang berbulu? Kalau dibilang sama karena dia keluar daripada Bapa ya sama. Saya tidak tanya kenapa dia sama, saya tanya sama tidak. Jadi Enggak, jawabannya Uni. itu Saya diawali sudah dengan sering- iya atau tidak dulu. Ya gini bilang, Yesus Saya tuh datang bukan ke orang yang harus dunia. ngikutin kamu loh, Dek. Gini loh, Dek. Tadi kamu bilang Diskusi itu jelaskan di bukan sini, bagaimana kamu cara bilang. kau. Dek, diskusi itu bukan bagaimana caranya supaya kau menggiring orang lain mengikuti mau kau kan? Kan kau nggak mau digituin. Nah, saya itu bukan menggiring, saya mengkonfirmasi pernyataan Anda adalah Tuhan Anda berbulu. Tiba-tiba tadi Anda bilang lagi Tuhan Anda adalah roh. Yang benar yang mana nih? Karena yang berbulu itu bukan roh. Roh itu tidak mungkin berbulu. Makanya saya tanya sama kamu, yang benar Tuhanmu yang mana ini? Yang berbulu atau yang roh? Allah Nah, roh Bapak itu roh bukan? Bapak itu roh bukan? Ya disitulah dapat dia duinaturnya. Yang saya tanya Bapak itu roh bukan? Bapak itu roh. Nah, roh Bapak yang roh ini kan tidak berbulu, sementara anak berbulu. Apanya yang sama antara roh dengan manusia? Kau bilang tadi mereka berdua sama-sama keluar dari Sang Pencipta. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Agamanya apa, bro? Agamanya apa, bro? Halo, Assalamualaikum. Uni. Ya. Salam ya. Agamanya apa, Ya. Bang? Agamanya Islam, Uni. Terus? Cuman mau numpang nanya aja. Saya nggak pernah lihat Bang Iqbal lagi di komal-komal apa kata Bible itu. Kemana Bang Iqbal ya, Uni? Kurang tahu, Bang. Oh, kirain Nggak tahu. gabung sama ini juga apa? Ya gabung, Bang tapi Nandar. nggak tahu. Ah, Nggak, maksudnya Oh, gabung gitu. satu grup, tapi kita nggak tahu karena nggak ada Iya. kabar. oh gitu, iya. Mungkin ada Oke, pekerjaan, mau Pak. nanya itu aja. Mungkin ada pekerjaan, Oh, ada iya. kesibukan. Kita kan nggak tahu.
Saya tuh jarang komunikasi dengan apologet lain bang. Kalau bukan masalah perapologetan saya nggak mau ikut campur. Misalnya Ya, masalah apologet iya. kita nih baru Benar, saya di. Tapi kalau untuk masalah personal saya menghindari itu. Betul. Nih teman-teman ya, gua ini sama Rifa, sabar Jack, gua ngomong dulu ya. Gua ini kenal sama Rifa, sama Bang Juma, sama Ustadz Sugi, sama Bang Moto, sama siapapun ya, Ustadz Wafi. Gue itu nggak jarang WhatsApp. Gue jarang apa istilahnya apa sih SKSD, akrab, dekat. Gue tuh nggak pernah. Dan gue nggak pernah cari muka. Karena nanti kalau gue cari muka gue ada dua dong. Jadi gue nggak pernah sama Rifa aja, gue nggak pernah ngobrol apa babi bu bebo, gue nggak pernah. Gue nelpon Bang Juma, nelpon Ustadz Sugi ataupun siapapun itu kalau ada urusannya dengan perdebatan. Nah itu lebih aman. Karena kalau kita terlalu dekat itu bisa renggang. Kalau kita renggang ya nggak bisa dekat gitu. Ininya biasa-biasa, tapi ketika ada apa-apa sama gua itu mereka nyariin. Ya dulu waktu gua menghilang dicariin sama Rifa, dicariin sama Bang Juma, gua itu merasa terharu gitu. Ih, gua dicariin nih. Nah itu jadi pokoknya kita itu lurus-lurus aja niat kita itu. Tetapi ketika kita nggak ada dicariin, Bang Juma kemana ya? Abang Uniripa kemana ya? Nah itu gitu ya. Lanjut nih. Jadi Sama Kang Nandar sama saya berarti. satu cara nih ya untuk menghindari pertikaian sesama. Jangan Nyariin. terlalu banyak bicara yang nggak penting gitu. Jangan banyak bicara yang nggak penting. Bicaralah hal yang penting. Karena kalau ngobrol-ngobrol, ketemu-ketemu, ujung-ujungnya bicara nggak penting, ujungnya nanti nggak sengaja ngomongin orang, nggak sengaja membuka aib sendiri, nggak sengaja salah paham. Akhirnya yang terjadi apa? Bertengkar. Lebih baik tuh kayak ini, kayak jinak-jinak merpati kata orang. Ya, maksudnya kelihatan jinak tapi susah didekati, selebew, semar badaya, wala kesedalam, ya, gitu. Itu Bang Jack ya. Oke Bang Jack ya. Bang Jack, Ya Bang, Ya. Bang Nandar, ini makasih ya. Ya. Nah itu teman-teman caranya. Budaya. Jadi kita itu untuk menghindari permusuhan, untuk menghindari gejolak, untuk menghindari konflik, begitu aku caranya. Nggak pernah akrab, dekat gitu kan. Kecuali Itu kalau jangan ada mau teman-teman banyak. jangan ikut-ikutan jelek-jelekin. Teman-teman jangan ikut-ikutan jelek-jelekan apologet lain, mereka juga udah berjuang ya. Jangan kesini, itu nggak bagus banget. Aku nggak sepakat dengan cara-cara begitu ya. Terserah kalian mau ikut juga nggak apa-apa sih, tapi aku cuma mengingatkan, sekurus-kurusnya daging ikan ada tulangnya, segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya. Nah gitu maksudnya. Durinya. Kita ini semuanya punya aib, punya cacat, punya masalah, punya kekurangan. Ketika kita ngejudge orang lain, bisa jadi kita lebih buruk daripada orang itu. Ya, jadi teman-teman, mari kita bersatu padu. Kalian mau nyungutuk mundurin, ngapain gerak-gerak mundur tuh? Kita saling support, saling membantu, saling saling menguatkan. Iya. Si Nandar baca 10 buku, bisa jadi gue cuma baca 2 buku, tentu ilmunya lebih banyak. Begitu juga sebaliknya, ya. Sama-sama kita saling menguatkan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kodrat. Selamat malam. Bisa gak sih? Malam. Bisa. Silakan Bang, on cam. Apa yang bisa? On cam? Enggak, ini ternyata saya bisa kamera. Iya, on cam, nggak apa-apa. Iya, nyalain. Nggak, kalau nggak bisa juga. Abang ada yang mau sampaikan? Mirip ini Namanya apa? vokalisnya ini Ari Noah. Agamanya apa nih? Islam ya? Islam Bun. Oke. Ya, ada yang mau disampaikan? Enggak sih, saya cuma mau menyampaikan semangat teman-teman apologet Islam. Sukses selalu. Dengar pas dia. Terima kasih. Terima Ya, kasih Bang. sudah Ya. kita doakan kita supaya kita tetap bersatu ya. Ya, siap. Mirip vokalisnya ada band. Siapa namanya itu? Masa? Siapa?
Coba, Mbak. Abdul. Si Adul. Oh, bukan Adul. Kirain Adul. Ada Oh ya, Ben. mau nanya deh sedikit ya. Adul. Eh, Yang nanya apa? Virgun, bukan. Jadi Ada Ben. akhir-akhir ini tuh kan saya sering ngikutin dunia apologet ini ya. Terus ada istilah Islamic dilemma itu kan. Terus di situ ada istilah apa? Al-Quran yang hafs dan waf itu apa sih maksudnya gitu? Bisa dijelasin nggak? Hafiz dan waras. Ya itu. Jadi nanti catat kata-kata yang kamu harus searching di Google. Pertama adalah kiroat. Kiroat itu adalah cara membaca. Jadi Al-Quran itu turun dengan bahasa Quraisy. Tapi pada waktu Al-Quran diturunkan dengan bahasa Quraisy, Rasulullah itu meminta kepada Allah melalui malaikat Jibril untuk diizinkan sahabat-sahabat yang lain membacakan Al-Quran dengan dialek yang berbeda. Oh, jadi intinya Kenapa? dialek ya, Bun ya? Karena kenapa? Karena sama seperti di Indonesia. Kamu kalau lihat orang biasa bilang ikan, orang Makassar itu cuma bisa bilang ikang. Karena mereka diizinkan bilang ikang, karena mereka terbiasa. Kamu mungkin kalau lihat orang Cina itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ketika mereka itu mungkin ada masalah dengan itunya diizinkan gitu. Nah artinya kiroat ini cara membaca. Oh kalau di dalam bahasa satu taktumun misalnya dengan yaktumun, tapi maknanya sama aja gitu. Jadi diizinkan gitu. Jadi kalau hafiz ini merujuk kepada Imam Hafiz. Kalau waris merujuk kepada Imam Waris gitu. Jadi ada sanadnya. Yang paling penting tuh boleh dialeknya yang lain tapi jelas sanadnya sampai ke Rasulullah. Dan dua sanad dua kiroat itu yang masyhur, yang ada sanadnya sampai ke Rasulullah. Jadi tidak mau Ngangguk-ngangguk ngerti nggak? maknanya ya. Ngerti nggak Ya ngerti nggak? Ya ngerti. Jadi itu cuma perbedaan. Dan itu Nggak, bukan masalah tidak berubah makna. Jangan ini loh. Huruf itu, sab'ah huruf itu ada yang maknanya memang berbeda, tapi bacaannya berbeda juga gitu loh. Tapi tidak tafsiran Al-Quran itu di seluruh dunia itu sama gitu. Kalau kita bicara makna, nanti saya bisa tunjukin ada yang maknanya berbeda loh nanti. Tapi yang penting adalah konteks ayatnya itu tafsirannya itu sama, nggak ada yang berbeda. Oh yang bilang aku dan bapak satu, maka Yesus adalah bapak. Oh enggak, ini nggak ada begitu. Yang ada adalah perbedaan tafsiran itu dari sisi riwayat lain mengatakan begini gitu. Jadi kalau yang kamu tanya tadi itu namanya kiroat. Silakan kamu cross check di YouTube, di Google apa itu kiroat dan pelajari kiroat itu biar kamu paham secara mendalam. ya. Oke. Aku tambahin dikit nih. Jadi Rasulullah itu pernah nih Umar itu berselisih dengan Abdullah bin Hisham kalau tidak salah namanya itu Abdullah bin Hisham ya. Tolong diralat nih kalau. Terus aing Abdullah ini berselisih bukan bersih. Dia cara bacanya tuh berbeda sama Umar. Abdullah bin Hisham, kau sudah merubah ayat Quran. Kau bacaanmu berbeda dengan bacaanku. Nah, akhirnya Abdullah bin Hisham itu dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, orang ini sudah merubah ayat Quran. Rasulullah tenang. Coba kau Hisham, bacakan Al-Quranmu. Dibacakan sampai selesai. Umar, kau bacakan Al-Quranmu. Kata Rasulullah, begitulah Al-Quran diturunkan di dalam qiraah syab'ah dan qiraah ada qiraah sabah, ada syab'atul ahruf dalam 7 bacaan di dalam 7 qiraat. Begitu brother, paham ya? Jadi perbedaan cara baca, perbedaan ini itu dikonfirmasi sendiri oleh Rasulullah. Berbeda dengan kitab Jawatan. Kitab Jawatan dirubah setelah Yesua Hamasiyah udah terangkat ke langit ratusan tahun baru dirubah. Kalau Islam itu enggak. Memang dari sejak awal itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW sendiri. Begitu. Paham ya? Iya. Paham. Oke. Siap. Jadi konteksnya sama ya, Bang ya? Iya. Oke. Makasih ya, Bang. Ada lagi? Yuk. Udah sih itu aja. Ya, makasih Bang. Assalamualaikum. Terima kasih. Uni, ya. silakan nih. Aku lemes banget Anda karena gue habis minum obat. Mau tidur apa gimana? Adik lemes bang.
tapi kangen sama teman-teman netizen, ingin menyanyikan sudah, lu lagu naikin. Bala, boleh nggak? Naikin Boleh siapa? nggak aku nyanyikan lagu aja teman-teman? Boleh nggak aku nyanyi aja? Inilah dia kisah Robert Lele Mokondo. Tak bisa membuktikan Tuhannya punya harga diri. Robert Mokondo muka kaya lele, Mokondo modal kenti, gayanya sok birahi. Robert Lele terkejut waktu Bunda tunjukkan ayat, kalau ada Tuhan yang tidak pernah bekerja. Robert Lele shock, tegang, ngamuk-ngamuk, muka merah. Sedot orang Nandar, lu mengut sampai kesedot kita gini. Si Robert Lele langsung membirahi. Si Joseph sama RK Boti, mereka berdua. Katanya si RK mau berhenti jadi apologet karena uangnya sedikit. Inilah kerjanya anak-anak tes. Emang si RK kenapa dia berhenti, Nandar? Katanya dia so-soan dia cari perhatian tuh. Saya mau berhenti debat. Nggak denger suara lu. Soalnya nggak denger kita ngomong apa sih, lu banyak. Di RK mah dari dulu juga ngomong begitu. Nandar saya berhenti. Berhenti. Itu kalau gini si RK ini, kalau ya si RK ini begini, dia tuh apa ya, cerdik Riva. Di mute dulu. Ular. Suaramu itu kok bersih. Jadi Uni waktu debat sama aku yang ngegib dia sedikit. Nah biasanya kan singa, paus. Nah yang ngegibnya itu cuma 1000. Pokoknya kita PK itu nggak ada yang ngegib nih. 1000 gitu ya, 700, 1200. Biasanya kan 20.000 atau. Nah mungkin dia kok sekarang udah nggak ada yang ngegib lagi, kan orang juga bosen Uni. Kalau tiap hari PK ngegib terus sih orang duitnya habis lama-lama. Nah, gara-gara PK sama aku kemarin sepi, mungkin dia, aduh, ini PK sepi nih. Akhirnya menstimulus nih. Nanti kan pasti ada yang inbox, Bang RK semangat, ada nomor rekening nggak? Ya begitu caranya. Kalau gua kan mau menang PK, mau kalah PK, gua mah jalan terus. Kalau gua menang PK berarti alhamdulillah rezeki dari Allah. Kalaupun gua kalah PK, ya yang penting debat menang. Kayak tadi tuh, debat gua menang, si Robert sampai kabur, sampai aku di-kick. Bobok gitu, yang penting lihat kita lurus. Kalau rezeki mah nggak bakal kemana, pasti ada yang nawarin, pasti ada yang nanyain gitu. Gua mah prinsipnya begitu, karena kalau kita niatnya karena Allah, karena kalau niatnya kita karena Allah, pasti rezeki itu akan datang dari manapun, yang dari arah tak terduga. Dan rezeki itu bukan hanya tentang duit. Anak yang sehat, istri sehat, badan sehat, panjang umur, rumah tidak kebanjiran, punya teman baik, itu rezeki. Jadi rezeki itu tidak hanya berbicara tentang uang. Kalau rezeki hanya berbicara tentang uang, Uni, banyak orang yang uangnya miliaran, makan garam nggak boleh, makan semangka nggak boleh, makan itu nggak boleh. Terus buat apa uang banyak? Makan sate kolesterol, makan ini diabetes, pokoknya itu tersiksa. Ya nggak Ripa? Bener nggak Ripa? Lu dengerin gua nggak? Jangan, ya diam aja nih. Aku lagi teman-teman. Ini Maaf ya, aku kayaknya itu headsetnya nge-ground itu. Udah aku mati. Headset. Pakai lain aja lah. Ya udah. Kalau saya mah mau kalah debat, mau kalah PK, kalau debat nggak pernah kalah. Nggak putus asa saya mah. Yang ngegip cuma 100, 200, gua mah nggak pernah, istilahnya apa ya, kalau bahasa Jawanya itu puri, nggak pernah puri. Itu mah gas terus, karena kita niatnya karena Allah gitu. Yang nggak Rifa? Robert aja bubuk tadi.
Gua ngeri ngelihat lu Ripa pakai kayak gitu, kayak Susana juga. Susana tuh. Gue lagi demam. Oke, selamat malam. Eldoni Sitorus, agamanya apa? Kristen. Ya, silakan kalau buka kamera boleh menjelaskan, tapi kalau tidak berani buka kamera hanya bertanya saja. Apa yang harus saya tanyakan? Ya, tahulah. Kau yang naik ke sini, kok kami pula ditanya apa yang kau tanyakan. Kan kau yang naik ke sini, Bang. Kalian nggak punya tema, ini apa yang mau saya tanyakan? Oh, temanya. Oke, ya udahlah kalau gitu kita kasih tema. Tuhanmu berbulu. Nah, itu temanya. Apakah Tuhanmu berbulu? Tuhan yang mana ini? Ada berapa Tuhanmu, Dek? Ada berapa Tuhanmu, Dek? Tuhan saya satu. Ah, ya udah, Tuhan yang satu itu berbulu nggak? Bapak saya juga Tuhan. Yang mana ini? Oh, bapaknya Tuhan. Ini bapak saya Katanya Tuhannya atau satu. majikan saya? Bingung aku, nggak konsisten kan? Tuhan yang mana? Katanya. Tapi Tuhanmu cuma satu. Tadi sekarang jadi banyak Tuhanmu. Surga, yang surga atau orang tua saya? Suka-sukamu aja lah. Tuhan yang kau sembah siapa? Orang tuamu atau yang di surga? Yang kau sembah siapa? Ngasih sembahan. Hah? Kau manggil sesembahan itu apa? Bukan Tuhan. Yang kau sembah itu bukan Tuhan ya? Yang kau sembah itu bukan Tuhan. Yang saya Tuhan. Yang kau sembah itu, yang kutanya itu, ngapain kita berputar-putar kemana-mana? Bapakmu kau Tuhan kan? Kan tadi kau yang bilang Tuhanku satu. Otomatis kalau kita bicara tentang ketuhanan di sini, bukan orang tuamu yang kami tanya. Kami nggak ada urusan dengan orang tuamu. Yang kami tanya adalah sembahanmu. Makanya pertanyaanku adalah sembahanmu itu berbulu atau enggak? Itu tema kita. Sesembahanku berbulu atau tidak? Berbulu enggak? Bagaimana ya saya? Karena di kitab saya itu tidak ada, di situ dituliskan Tuhan saya itu berbulu atau tidak. Saya tanya kamu, Tuhanmu berbulu Ada di enggak? kitabnya saya. Tuhan saya tidak butuh kulit, tidak butuh bulu. Karena Tuhan saya laisa kamitslihi syai'un, bukan makhluk yang butuh kulit, butuh tulang, butuh daging. Nah, kamu bilang Tuhan kamu tidak pernah dikatakan berbulu. Siapa Jadi bilang? Tuhanmu tidak Tuhan tidak, pernah cukur bulu tidak- paha itu ada. Tuhanmu tidak butuh kulit, tidak butuh daging. Iya, tidak butuh. Tuhanmu tidak butuh kulit, Karena tidak daging itu butuh hanya- daging. Iya, tidak butuh. Karena dia yang menciptakan Oh, daging begitu. dan kulit. Dan dia bukan manusia gitu. Nah, Tuhanmu tadi berbulu nggak? Jadi Kamu bilang Tuhanmu tidak pernah dikatakan berbulu. Bentar dulu, sebentar. Di sini kami itu akan meluruskan orang-orang yang keliru. Nih, saya buktikan kalau Tuhanmu berbulu ya. Nih, sama Yesus itu pasti berbulu lah. Dia kan orang. Yang kedua, kita tunjukkan. Tuh, iya sabar. Sabar kenapa sih? Nah, Iya, saya tunggu, saya sabar. Selagi saya masih sabar, saya sabar. Yesaya pasal 7 nomor 20. Tunjukin Ya. ayatnya. Nggak usah. Kalian kan Aku bukan pembantumu. Nih loh. Yesaya pasal 7 nomor 20. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Di situ siapa yang mau mencukur, Tuhan atau siapa? Tuhan. Kamu tahu bahasa Indonesia tidak? Kamu tahu tidak di situ? Coba tunjukin. Tuhan akan mencukur. Tunjukin lagi. Kamu tahu bahasa tidak? Tahu lah. Nah, Tuhan akan mencukur mencukur ke Yang mencukur siapa? kepala
Ini Tuhan. Yang mencukur siapa? Tuhan. Hah? Tuhan. Yang mencukur Tuhan kan? Tuhan kean Hei, akan Di situ kesimpulan mencukur. bahasanya. Mencukur siapa? Iya, Tuhan Yang mencukur itu akan siapa? mencukur kepala dan bulu paha. Ya sudah, dari situ kau tahu bahasa Indonesia kan? Tahu lah. Yang mencukur itu saya atau kamu dikatakan. Loh. Kan yang dikatakan kan Tuhan. Tuhan mencukur bulu siapa? Ya, bulu dia lah. Bulu siapa lagi yang mau dicukur? Bulu dia lah. Loh. Itu kau baca sampai selesai. Kok bulu dia, bulu dia. Dari situ aja kelihatan tanya. kau. Iya, gini loh bro, nggak usah marah-marah. Kalau kau mau mengatakan Bapak tidak berbulu ini, ya sudah. Sekarang ku tanya, Yesus berbulu nggak menurut kau? Kita enggak. Jangan kau katakan berbulu tidak berbulu. Kau menyatakan itu yang Saya tanya kebenaran. tadi kau tanya kebenaran. Kebenarannya adalah kalau ada Tuhan yang berbulu, anaknya, lalu bapaknya tidak berbulu, sesuai maka dengan yang apa yang sehakikat. katakan. Heran aku kadang-kadang orang nih. Dia yang ngajak kita bahas tema, sudah ku angkat tema Tuhanmu berbulu nggak? Kenapa kau nggak mau jawab? Kau mau bahasa hakikat? Saya tanya. Tidak, kau mau bahasa hakikat. Saya tanya. Kamu bahasa enggak, saya hakikat cuma konfirmasi aja nih. siapa? Tuhanmu berbulu atau enggak? Tuhanmu berbulu atau botak? Itu aja lah. Dari sini aja pun udah kelihatan kualitasmu. Yang kau tunjuk aja Ya pun kau. terserah lah. Ku katakan kau nggak Saya tanya. ngerti. Iya ya. Ngapain Ya kau udah jawab aja lah, bahas itu Tuhan. kalau itu? Aduh. Kok nggak boleh kan? Kan kau yang minta tema tadi. Tidak, kau tunjukkan saya tadi. Kau Ya tunjukkan saya, saya Tuhan tadi. mencukur bulu. Ya saya, kau buka lah sendiri. Tuhan mencukur bulu. Nih. Ya saya pasal 7 nomor 2. Bulu siapa? Udah kelihatan. Ya, bulu siapa? Kelihatan udah kualitasmu. Bulu siapa? Mari Bulu kita siapa? tunjukkan kualitas kita di sini. Mari Gini kita loh, tunjukkan aku kualitas cuma kita di sini. tanya, Tuhan kau berbulu atau enggak? Kalau Tuhan Bapak enggak berbulu, Tuhan Anak berbulu, apanya yang sehakikat? Kan itu lanjutan pertanyaannya. Kok repot kali kau? Heran aku loh, padahal aku cuma tanya gitu Kan aja loh. sudah saya Kalau kau katakan. yakin Tuhan kau enggak berbulu, tinggal jawab. Tuhanku tidak berbulu, Rifa. Sudah aman kau. Tapi Tuhanku berbulu, Rifa. Ya sudah berbulu. Tidak, Yang kau tadi debatkan saya sama tadi aku. tunjukkan Di sini dulu. butuh kejujuran. Kau menanya Tuhan Ya saya berbulu pasal atau 7 tidak. nomor Kau 20. menyatakan Pada hari itu Nah, apalah kau ini? ya terus lanjut. Yang kutanya itu Tuhan kau Pada hari berbulu itu. atau enggak? Lanjut. Pada Kau hari nggak itu berani Tuhan kau lagi akan lanjut ya. mencukur bulu. Tuhan akan mencukur akan kepala dan bulu mencukur. paha. Nah, Ya udah, berarti Tuhan kau akan berbulu. mencukur. Iya terus lanjut. Hmm. Tidak berani melanjutkan. Berarti kau Akan penakut. mencukur kepala dan Nah. bulu. Apa ini? Udah Iya, turun terus, aja, kayaknya terus. mabuk kayaknya. Nah, Turunnya takut. ke di bawah ya. Jadi teman-teman, kenapa mereka sulit menjawab pertanyaan mantik ini teman-teman? Ini pertanyaan mantik. Kenapa pertanyaan mantik? Pertanyaan ini memicu otak berpikir, apa iya Tuhan saya berbulu? Kalau Tuhan saya berbulu, berarti Tuhan saya itu bukan Tuhan yang transenden. Kenapa saya menggunakan kata berbulu teman-teman? Kalau teman-teman lihat, manusia itu dipanggil oleh Allah sebagai makhluk al-bashar. Al-bashar itu salah satu ciri-cirinya adalah makhluk yang memiliki kulit, yang kulit itu ditumbuhi bulu. Karena apa? Kulit itu membutuhkan bulu. Pasti ada manfaatnya itu, karena ada pori-porinya. Maka pertanyaan kita kepada mereka, apakah Tuhan mereka berbulu? Kenapa mereka tidak mau menjawabnya? Karena sebenarnya mereka sedang mengingkari imannya. Ketika kita katakan, apakah Tuhanmu manusia? Mereka pun mengatakan, bukan, Tuhan kami bukan manusia, tapi Tuhan yang dua natur. Padahal mereka sendiri mengakui bahwa Tuhan mereka itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Nah, klaim mereka bantah dengan tidak mengakui bahwa Tuhannya manusia. Nah, banyak juga yang sudah mengaku bahwa Tuhannya manusia dan mereka menormalisasikan ini. Saya ajarkan lagi mantik kepada mereka, apakah Tuhanmu berbulu? Karena kalau mereka mengakui Tuhannya berbulu, ya sudah, mereka menuhankan makhluk. Seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak perlu debat-debat kusir sama teman-teman kita Kristen ini. Cukup kita
konfirmasi saja. Kalau mereka sudah sepakat Tuhan yang berbulu, ya sudah, kita nggak perlu tertawakan. Berarti kita tahu bahwa mereka berdamai dengan Tuhan yang berbulu. Seperti itu. Halo, Prinsip. Halo, Ibu Ya, Rifa. agamanya apa? Ya, sehat Ibu. Ya, agamanya apa, bro? Kristen. Oke. Di sini pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Anda berbulu? Ya, dia punya rambut kepala, punya rambut lah. Berarti saudara kita menuhankan Tuhan berbulu. Ya sudah, Iya. Tuhanmu berbulu, Tuhan kami tak butuh bulu, gitu. Ya, Ya, silakan. dia kan hadir Karena datang sudah ke dunia menjadi mengkonfirmasi. manusia kan punya rambut toh, nggak mungkin botak dia. Bentar Bang Prinsip, aku mau tanya. Berarti itu Tuhanmu berwujud ya? Bukan, Tuhan saya tuh wujud. Tuhan kami itu roh. Oh, ini mau nanya nih, si Bernard nanya sama si Prinsip. Oh, Turunkan aja loh, dia. Tuhan kamu roh, Bernard itu. tunggu, Tuhan kamu roh tapi berbulu. Dia kan ada 3 pribadi. Allah roh, Oh, Allah Bapa, Allah Firman. packagingnya ada 3, packaging roh sama packagingnya berkulit dan berbulu dan packaging lain gitu. Enggak, Firman kan jadi manusia. Otomatis ya Yang punya Tuhan bulu. yang berbulu atau yang tidak berbulu? Salah pertanyaan Umi. Bukan gitu pertanyaannya. Tak, yang Tuhan yang roh ini ada bulu nggak? Tuhan yang ada roh ada bulu nggak? Emang roh itu manusia? Makanya saya tanya sama kamu untuk konfirmasi. Setahu saya roh itu bukan manusia. Ya sudah, kan Umi udah tahu. Nah, itu Tuhan yang roh itu sama nggak hakikatnya dengan Tuhan yang berbulu? Nah, yang hakikatnya itu ya Firman itu menjadi manusia ya Firman. Nggak, saya beda. nggak nanya itu. Firman, roh ya roh. Tuhan yang roh itu sama tidak hakikatnya dengan Tuhan yang berbulu? Kalau dibilang sama karena dia keluar daripada Bapa ya sama. Saya dibilang, tidak karena tanya dia kan kenapa dia sama. Saya tanya sama tidak. Jadi Ya, jawabannya Umi, itu saya diawali sudah dengan sering iya atau tidak dulu. pertanyaan Karena kalau itu, sudah dijawab Umi, iya baru jawabannya dijelaskan. itu melenceng. Itu enggak urusan saya. Saya cuma mau konfirmasi. Ya, Karena saya ini sudah penting. Kalau kalian tidak bisa membedakan mana Tuhan yang berbulu, mana Tuhan yang roh, lalu untuk apa kita diskusi, Dek? Diskusi itu kan membuka, memisahkan mana yang benar, mana yang salah. Lah, kalau kamu Lalu kalau menyamakan kamu roh dan daging, nonton kepada pertanyaan-pertanyaan yang salah, itu kan namanya menyesatkan. kalau kamu tidak mau ditanya seperti itu kan tinggal turun, Dek. Kami kan tidak memaksakan Bukan. untuk di sini. Nggak jelaskan dulu Tuhan Tema berbulu. saya jelas. Tuhan, ya kamu sudah akui Tuhanmu berbulu. Nah sekarang saya tanya, Tuhan yang berbulu ini Firman. roh bukan? Ya, Oh bukan bagaimana? Tuhan. Coba jelaskan bagaimana. Saya bingung dengan diksi kalian ini loh. Saya bilang Tuhan berbulu, sekarang jadi firman. Gini loh, ketika saya mengatakan Tuhanmu itu berbulu, itu diksi yang salah atau tidak? Karena kalau diksinya salah, luruskan. Jangan diganti Ya, dulu, diksinya luruskan salah. dulu. Salah Uni, dia bukan Tuhan. Nah, berarti yang berbulu ini bukan Tuhan berarti. Diksinya salah, maunya begini bilang. Yesus Saya tuh datang bukan ke orang yang harus dunia. ngikutin kamu loh, Dek. Gini loh, Dek. Tadi kamu bilang Diskusi itu jelaskan bukan diksinya, bagaimana kamu cara bilang. kau. Dek, diskusi itu bukan bagaimana caranya supaya kau menggiring orang lain mengikuti mau kau kan? Kan kau nggak mau digituin. Nah, saya itu bukan menggiring, saya mengkonfirmasi pernyataan Anda adalah Tuhan Anda berbulu. Tiba-tiba tadi Anda bilang lagi Tuhan Anda adalah roh. Yang benar yang mana nih? Karena yang berbulu itu bukan roh. Roh itu tidak mungkin berbulu. Makanya saya tanya sama kamu, yang benar Tuhanmu yang mana ini? Yang berbulu atau yang roh? Gini Uni, makanya saya bilang diksi Uni itu salah. Seharusnya Jadi Uni kalau itu tidak bilang, mampu menjawab, kan tadi kamu kalau bilang tidak mau mampu menjawab jelaskan. tuh ndak usah nyalahin diksi. Coba, diksi saya salah. Di mana Diksi salahnya? salah. Coba ulangi diksi saya. Di mana salahnya? Gini, kamu bilang Tuhan roh sama Tuhan yang manusia itu berbulu atau bukan? Kan kamu bilang. Tentu itu bertolak belakang, Saya nggak bertabrakan. bilang begitu kok. Saya nggak bilang Tapi begitu. kalau kamu Nggak, bilang yang bilang begini, kamu kok. apakah firman yang menjadi Jangan manusia memfitnah itu saya di sini. berbulu? Masa terang-terangan? Enggak. Kenapa Kalau kamu mengatakan memfitnah saya firman terang-terangan? menjadi manusia Yang itu berbulu, bilang tadi Tuhanmu berbulu itu saya atau kamu?
Iya, kan saya perbaiki diksimu. Makanya kamu bilang begini. Saya tanya, Apakah- kamu nggak berhak memperbaiki saya kecuali kamu lebih berilmu daripada saya. Saya tanya, yang kamu mengatakan yang nggak menjadi usah, manusia gini loh itu- bro, saya itu- nggak mau debat kusir. itu Bro, baru kalau saya mau debat jawab kusir yang jangan sama saya lah. itu. Saya nggak mau kok saya yang diatur mau tanya apa? Ini kamu Saya bilang tanya perbaiki gini deh, diksi. kamu tadi sudah nggak saya gini, kamu akui nggak kalau Tuhanmu berbulu? Iya, firman yang jadi manusia itu berbulu. Nah, itu Tuhan nggak? Itu firman yang jadi manusia itu Tuhan nggak? Dia itu firmannya Tuhan menjadi manusia. Firman yang Otomatis jadi manusia berbulu. itu Tuhan nggak? Ya, firman itu Yang adalah firman Allah jadi manusia itu Tuhan nggak? manusia. Iya, iya, betul. Firman yang jadi manusia itu Tuhan nggak? Firman Tuhan, Tuhan, betul. Firman Tuhan itu Tuhan bukan? Kalau otak manusia memikir secara logika ya. Kalau gitu kamu ngomong sama ayam aja, karena di otak manusia yang lagi ngomong nih. Ya, saya Oke, ngomong pakai oke. otak lah, masa saya ikut ngomong pakai ngomong bokong. ya. Kalau kamu mau- tidak mampu berpikir pakai otak manusia, pakai otak ayam deh, ngomong sama ayam aja. Oke, saya ikuti Momuni. Saya ini Oke, orang, dia- pasti dia pakai ikuti. otak manusia lah. Sejak kapan saya Firman pakai otak itu- Tuhan? Emang bisa kamu ngomong pakai otak Tuhan gitu? Ya pakai otak orang lah kita ngomong di sini. Saya tuh Oke. tanya gini loh, kamu kan jawab. Sebenarnya gampang aja kok dari tadi, kok muter-muter gitu. Iya, karena Kamu pertanyaanmu mengakui menjebak. Tuhanmu berbulu. Loh, kok ngerasa terjebak kamu? Lah inilah kenapa saya katakan menjadi Kristen itu tidak mungkin bisa jujur. Karena kalau jujur dia hancur doktrinnya. Bagaimana tidak jujur? Kamu sudah Kau mengakui kirimkan Tuhanmu kepada hal berbulu. yang salah. Loh, yang salah yang mana? Salah kalau saya tanya Tuhanmu berbulu. Salah pertanyaanmu. Kenapa Saya salah suka pertanyaan itu? Kenapa pertanyaan itu jadi salah? Apakah firman yang menjadi manusia itu berbulu? Kenapa saya harus bertanya itu? Apa urusannya dengan saya itu? Saya tidak mau tahu itu. Saya cuma Biar ingin lebih tahu jelas. Tuhanmu berbulu atau tidak. Loh, kenapa bagi saya itu tidak penting. Saya cuma tanya Tuhanmu berbulu enggak? Kenapa Yang mana? saya Yesus. kenapa pertanyaan saya? Yesus Saya nggak tahu atau Tuhanmu apa? ada berapa. Ya emang Tuhanmu ada berapa? Kan kami Tritunggal. Ya Tuhanmu ada berapa kamu Tuhan? Tiga dalam satu. Tuhan kamu ada berapa? Satu atau tiga? Satu. Satu. Nah, yang berbulu yang Tuhan yang satu ini. Yang berbulu itu ya firman yang menjadi manusia. Tuhanmu satu. Berarti Ya. yang satu ini dong yang berbulu. Firman itu kan jadi manusia itu yang berbulu. Bukan Allah Saya Bapa. nggak nanya apakah itu firman, apakah itu kentut Tuhan yang jadi orang, apakah ingus Tuhan. Saya nggak nanya itu. Apakah menurut Yang saya tanya itu dah Tuhan. roh itu berbulu? Apakah roh itu Ya berbulu? kapan saya bilang roh itu berbulu? Ya rohnya tidak Saya berbulu lah. bertanya, Makanya saya saya tanya kan bertanya. yang bilang Tuhan, yang Saya bilang bertanya Tuhan sama berbulu kamu. itu saya atau kamu tadi? Roh itu Iya. tidak ada yang tahu bentuknya seperti apa. Tidak berkulit Namanya roh. itu, namanya juga Pasti roh. tidak Ruah berbulu. itu artinya definisinya angin. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, Tuhan kan tadi berbulu. Berarti yang roh, berarti Tuhanmu bukan roh, tapi berdaging karena berbulu. Iya, firman itu yang menjadi daging Kan saya otomatis berbulu. Firman yang menjadi daging itu Tuhan bukan? Firman Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan. Karena dia firman Tuhan, jadi dia Tuhan. Tuhan atau Saya firman ikuti, Tuhan? Yang bener lah. Kenapa nggak kok? Loh, kok ngikuti mau saya nih? Nah, teman-teman, agak sulit bagi mereka ini untuk jujur ya teman-teman ya. Kenapa Sudah pakai jujur. diksi saya ikuti maumu? Sejak kapan saya menginginkan kamu mengakui kalau firman yang jadi daging itu adalah Tuhan? Saya justru bertanya kepada kamu, apakah firman yang jadi manusia itu Tuhanmu? Kenapa kok sulit jawab itu? Kenapa? Tuhanku. Tuhanku. Nah, berarti Tuhanmu itu kan berbulu. Pertanyaan saya, yang berbentuk roh itu juga Tuhan. Ya, Tuhan. Nah, Tuhan yang berbentuk roh dengan Tuhan yang berbulu itu apanya yang sama hakikatnya? Ya, keilahiannya. Keilahiannya. Keilahian itu kalau yang roh itu Tuhan. keilahiannya apa? Kalau yang anak keilahiannya apa? Bagaimana keilahiannya? Coba jelaskan. Begitu kalau pertanyaan baru bagus. Jadi keilahiannya itu ya mereka berasal dari Sang Maha Pencipta. Firman kalimat itu. Berarti dua-duanya Keilahian. berasal dari Sang Pencipta. Ya, karena dia kan Allah itu, dia pencipta. Oh, jadi kedua Tuhanmu itu berasal dari Sang Pencipta. Enggak, dia pencipta. Karena dia Gimana ini pencipta. benar ini? Pencipta. Gimana adek ini kalau ngomong nih? Tadi dia bilang Ini, mereka Pak. itu berasal dari Sang Pencipta. Sekarang
Teman-teman ada yang bisa naik nggak untuk konfirmasi kepada saudara kita ini? Mungkin dia lupa sampai dia omongkan, kirain saya yang gila mungkin. Tunggu, coba Saya yang aja, naik ke atas dulu. Nggak usah. Saya takut menghadapi orang yang kalau ngomong Enggak. gini. Ntar ya. Kenapa kamu takut? Iya takut. Saya takut sama kamu. Ya. Oke, lanjut. Benat, kamu naik ke atas. Benat, bantu saya ya Benat. Benat, kamu dengar nggak tadi? Benat naik ya. Ada nggak tadi yang dengar omongan saudara kita ini? Dia bilang Ya. tadi mereka itu berasal, Iya, dulu dia berasal dong. dari pencipta. Oke, udah saya ulangi lagi pakai. Berarti dia berasal dari pencipta karena dia pencipta gitu. Iya, betul. Oh. Jadi teman-teman perhatikan ya, lipstick ini berasal dari pencipta. Karena lipstick ini pencipta, teman-teman. Ini penciptanya parfum. Lipstick ini berasal dari pencipta karena si lipstick ini adalah penciptanya. Jadi si parfum ini bukan penciptanya, ya gitu ya. Oh gitu Oh, itu cara pembuat. berpikirnya. Ya, saya takut sama kamu. Loh, Iya, dia berasal pencipta. kamu yang bilang ini gimana ini, Dek? Dan dia pencipta, kan saya Oh, bilang. jadi dia berasal dari si pencipta ini siapa dia namanya? Bagaimana si pencipta? Ya Allah Bapa. Dan di dalam Allah Tapi Bapa Bapak itu berasal dari si pencipta, ini gimana ini? Kamu yang bilang berasal dari kan si pencipta itu yang mencipta siapa? Kamu bilang mencipta siapa? Ya Allah Bapa. Yang berasal dari pencipta itu siapa? Maksudnya? Yang berasal dari pencipta siapa? Kamu tadi Mana? bilang kedua Tuhanmu itu, makanya dia yang ngomong, dia yang lupa guys. Dia yang ngomong, dia yang bingung sendiri loh. Kamu Wih, tadi kamu yang mengatakan bahwa Tuhanmu itu berasal dari pencipta. Penciptanya siapa? Bapak. Berarti Tuhanmu yang dua itu berasal dari Bapak. Kamu bilang tadi Roh Kudus dan Firman itu dari mana? Saya bilang ya Saya dari lagi Bapa. nggak bahas Roh Kudus loh. Saya Tadi nggak kan pernah kamu nyebutin Roh Kudus loh dari tadi loh. Allahmu Enggak, saya yang nggak roh pernah kau nyebutin bilang. Roh Kudus. Allahmu yang Nah, roh Bapak kau itu bilang. roh bukan? Bapak itu roh bukan? Ya disitulah dapat dia duinaturnya. Yang saya tanya Bapak itu roh bukan? Bapak itu roh. Nah, roh Bapak yang roh ini kan tidak berbulu, sementara anak berbulu. Apanya yang sama antara roh dengan manusia? Kau bilang tadi mereka berdua sama-sama keluar dari sang pencipta, kan itu katamu tadi. Apanya yang sama? Kau bilang, saya bilang sama-sama ilahi. Sama-sama ilahi. Apanya yang ilahi kan kutanya. Bapak apanya yang ilahi, anak apanya yang ilahi. Ya anak itu ilahi, ya Bapak itu ilahi. Ya apanya? Apanya Berarti yang seluruh badannya ilahi, anak itu. Termasuk bulu-bulunya ilahi. Dengar, ketika Firman itu menjadi manusia, ya dia manusia, otomatis 100% Ya, manusia. manusianya itu Roh ilahi dalam nggak? itu ya. Gimana? Oh berarti rohnya aja yang ilahi. Berarti seluruh badannya bukan ilahi berarti. Tidak, kamu jangan mencoba menggiring. Oh, berarti ketika Tuhanmu mati berbadan manusia, berarti kau ditebus sama manusia, bukan ditebus sama ilahi berarti. Itulah Bukan kau itu ini Tuhan nggak berarti. paham konsep Kristologi. Ya kalau aku paham, ngapain aku tanya sama kau? Dan lagi pula, Firman nggak itu mungkin kan ada. menjadi Kau tahu nggak? manusia. Menurut para pendeta, Trinitas itu tidak bisa terpahami karena itu misteri. Makanya, jangankan aku, kalian Kristen aja nggak paham. Kalau kau paham, tentu kau mudah untuk menjelaskannya. Sekarang aku tanya sama kau, apa yang kau pahami dari Trinitas? Apanya yang tiga, apanya yang satu? Silakan jawab. Apanya tiga, apanya satu? Sekarang kau coba, kalau kau paham, kau jawab. Kau paham nggak? Kau bilang dulu kalau kau nggak paham. Berarti kau minta, kalau kau mau bertanya sama aku, bilang jangan kau nuduh aku nggak paham, Iya. tapi kau sendiri nggak paham. Ya udah Kau biar aku tanya dulu, jelaskan. kau paham atau enggak? Biar aku Menurut jelaskan. gereja mainstream, ya makanya belajar deh. Kan itu kalau Dek, jadi orang Dek. tuh rendah hati lah, jangan sombong. Loh, memangnya kau panggil apa? Oh om, opung kau. Kau panggil apa Aneh orang kau? ini guys, dipanggil dek dia nggak mau loh dek. Teman-teman loh, orang ini kayaknya gini teman-teman ya. Orang Aduh, ini panggilan kalau dari bukan cara dalam dia arti bicara prinsip, teman-teman ya. tidak mau mengakui kalau dia nggak tahu, tidak mau mengakui kalau dia Udah, tuh awam, jelaskan. ingin Jelaskan menjelaskan kalau tapi kau tidak paham. paham. Ya udah Ini- diam dulu, Ini jangan bunda, ganggu saya. pertanyaannya terlalu berat ini bunda, dia nggak bisa menjawab. Ya benar agamanya apa Bernat dek? yang tahu. Saya muslim bunda. Oh, benar di bawah dulu Jelaskan. aja ya, nggak usah di atas. Ya, turunkan dulu si Bernat. Teman-teman itu. perhatikan ya, Kristen Tritunggal itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Tertullianus di abad ketiga dengan diksinya begini teman-teman. Uno substansi tres persona. Mereka umat Kristen percaya bahwa Yesus dan Bapa itu homoousios. Ini cuman klaim teman-teman ya.
Tapi ketika kita tanya, apanya, diam dulu. Apanya yang sama antara Bapa dengan Yesus, mereka tidak mampu jawab. Kenapa? Wujud sudah beda, kekuasaan sudah beda, bentuk pun berbeda. Wujud, ya, Bapa roh, Yesus orang. Kekuasaan, tidak pernah Bapa minta izin dulu sama anak, tapi anak selalu berdoa kepada Bapa. Itu sudah jelas beda, jomplang. Yesus tidak berkuasa di dunia dan tidak juga memiliki otoritas tertinggi di surga. Perkara duduk saja, Yesus bilang itu Bapakku yang akan memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka Yesus ini tidak setara dengan Bapa. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Maka doktrin dari Tertullianus ini yang diimani oleh seluruh umat Kristen itu tidak ada dasarnya, teman-teman. Makanya saya tanya, kalian ketika mengatakan bahwa Yesus itu dan Bapa satu hakikat, apanya yang sehakikat? Jasadnya si Yesus berbulu, Bapa roh. Kekuasaan Yesus terbatas, Bapa tidak pernah terbatas. Yesus tidak pernah berperang, Bapa berperang. Bapa itu membunuh banyak orang, Yesus tidak pernah membunuh. Dari segi bentuk, fisik, jasmani, sifat, bentuk, semua Dia berbeda. Otoritas juga berbeda. Bapa punya otoritas tinggi sampai-sampai si anak pun minta berdoa kepada Bapa. Pernahkah Bapa berdoa kepada anak? Tidak pernah. Maka ketika kalian mengklaim Yesus dan Bapa itu sehakikat, makanya wajar saya bertanya, apanya yang sehakikat? Keilahiannya. Apanya yang ilahi dari diri Yesus? Roh di dalam dirinya. Berarti bukan Yesus yang ilahi, tetapi roh di dalam diri Yesus. Sementara Yohanes 1 ayat 14, kalian percaya firman itu jadi daging manusia. Sementara yang dikatakan Allah adalah firman itu. Lalu kemudian setelah kau bilang bahwa firman itu jadi daging, maka si daging ini ada firman yang menjelma, ternyata rohnya Melintir. gereja siapa gurunya Tertullianus? Pokoknya dia murid daripada bapak-bapak gereja. Tidak Aduh, perlu kalau kau udah tahu. ngomong Kalau kau pokoknya, kalau inilah kau susahnya pelajari. teman-teman. Kalau kau bilang aku nggak perlu Susahnya. tahu, ngapain kau kasih tahu? Ya, karena itu dasarnya. Kalau Begini, memang kau Tertullianus itu bilang punya aku nggak perlu dasar. tahu, ngapain kau kasih tahu barusan? Makanya Wih. ketika kau mengklaim Tertullianus itu murid bapak-bapak gereja, siapa nama bapak gereja yang menjadi guru Tertullianus? Kau bilang nggak perlu kau tahu ya gitu. Kalau gitu ngapain kau kasih tahu? Ya sudah, kalau kau nggak tahu ya sudah. Makanya Intinya deh, dia- kalau seandainya tidak punya kemampuan Intinya, secara teologis, jangan dia paksakan itu- dirimu di sini. Kami umat Islam ini tidak melulu ingin mendengarkan penjelasan kalian tentang ya ini komal kami. Kelirukan Tritunggal. Loh, kalau memang keliru kau luruskan, kau bisa nggak meluruskan aku? Ya sudah, kan saya luruskan. Jangan kau bilang Tertullianus tidak ada Yang dasar. mana Dia yang tuh kau luruskan? Kristen. Mana diksinya yang salah? Ya udah, mana dasar Tritunggal menurut Tertullianus? Maksudnya dasar apa? Dia kan murid Kau aja nggak Yesus. ngerti apa arti dasar. Dia kan Ketika ngerti, kau bilang betul. mau meluruskanku, katanya kau mau meluruskanku karena mengatakan Tertullianus tidak ada dasar. Setelah kutanya, mana dasar Tritunggal? Kau Kau tanya yang lagi, nggak bilang apa ada itu dasar, kau balikkan pula. Kau yang ya aku yang bilang Tertullianus tidak ada dasar, lalu kau bilang kau mau meluruskan itu. Ya udah, apa dasarnya Tertullianus? Jadi kau. Apa Kau dasar yang kau bilang tadi Tertullianus ada itu dasar? memang gak ada dasar. Apa dasarnya coba? Apa, Sekarang apa, kutanya, apa? dasar apa di dalam Bible tentang Tritunggal? Coba. Banyak. Mana? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu aja. Bentar kau. Banyak kali ceritamu, Uni Rifa. Ya memang Ada di sini di kita dalam cerita. situ. Kau pikir aku mau parbur di sini? Kau lah yang buka. Ada Aku di pula dalam yang di suruh-suruh. situ. Kau yang Ada di kau dalam yang di mau situ. ngajarin katanya, tapi aku pula yang inilah Kristen ini teman-teman. Mereka ini pengen menjajah komal kita. Dia yang naik ke sini, kita kasih izin Udah, untuk kau baca. menjelaskan. Dia pula nyuruh-nyuruh kita.
Kau pikir mentang-mentang Yohanes kau ngaku 5. anak-anak Tuhan di sini, kau pikir kami percaya? Ya udah kau baca. Udah 1 Yohanes 5 bacalah. Biar Kau kau baca belajar lah, aku juga. pula yang kau suruh baca. Yang menjelaskan itu kau atau aku? Uni, oke, saya baca Uni ya, dengar. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Oke? Oke, kita buka, kita bedah ayat ini teman-teman ya, karena kita bukan orang botol, kita kritisi dan kita cari tahu ayat ini sepertinya apa. Nah, ini teman-teman, perhatikan di sini nih. Nah, ini kenapa kita kalian bedah. nggak mau belajar? Ya, kita bedah. Kau tengok ini, ya. Yang Ini, dalam kurung. kau baca ini menurut tafsir, bukan dalam kurung. Ini tafsirnya menurut skolarmu. Jerusalem ND. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Ini dasar Tertullianus gitu. Di mana Tertullianus menemukan ini? Di abad kedua aja ini belum ada ayatnya. Jangan kau balik-balik fakta. Tadi kau bilang Aku balik-balikkan fakta. bukan menurut Tertullianus ku bilang. Kau tadi bilang kan apa? Yang kutanya Apakah di apa Alkitab? dasar Tertullianus mengajarkan Tritunggal? Kau bilang ini ada dasarnya 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Sejak kapan pula Tertullianus baca ayat itu? Tadi kau udah lompat topik. Sekarang kau bawa lagi ke Lompat topik. Tertullianus. Kenapa kau jadi kayak gitu? Gimana kamu ini? Loh bro, Kau makanya balik-balik. bro, jadi orang itu jangan sombong. Bukan, Apa bro. yang membuat kau Bukan, Kristen? bro. Karena kau sombong. Harus paham dulu. Yang menjadikan kau sini bro, dengar bro. Iya bro, iya bro. Yang Mari, membuat bro. kau jadi Kristen, pertama kau tidak mau mendengarkan orang lain. Kedua, kau Untuk sok apa aku tahu. mendengarkan kau bro? Ketiga, nah itu dia 1 Yohanes pasal 2 nomor 27 kau memang nggak kalian paham. tidak diajarkan diajarkan manusia. Karena kau nggak Itu paham. yang membuat kau jadi Kristen terus. Paham. Kalau kami Iya, umat yang Islam penting ini sudah aku disuruh tunjukkan kami data samamu. dengarkan dulu. Dengarkan Tunjukkan data dulu, samamu. nggak usah tak. Kalau kau menganggap agama kau ini benar, kau bisa tenang Jangan bicara. Kau bisa bijaksana di lanjut, sini. lanjut. Jadi kalau memang agama kau ini jelas sumbernya, tentulah tidak mungkin kalian bersandar kepada ayat sisipan. Tertullianus itu orang yang pertama sekali mengajarkan Tritunggal atau Trinitas. Tadi yang kau mau luruskan aku itu adalah kau bilang aku salah ketika mengatakan Tertullianus tidak ada dasar. Lalu kau bilang apa dasar dari Tertullianus mengajarkan Tritunggal? Kau bilang 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Sementara 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 ini belum ada. Ada saya bilang gitu. Makanya kalau diskusi itu nyambung. Kan kau mau Nggak ada meluruskan bilang aku. Apa yang mau kau luruskan, Dek? Kau bilang Kau si Tertullianus nggak ada sama dasar. aku data. Apa dasar Tertullianus percaya Tritunggal? Kau bilang berdasarkan Bible. Makanya kau bilang. kalau diskusi itu Oke, sadar, itu bilang. jangan sambil tidur. Saya tidak bisa tunjukkan data, tapi dia itu orang-orang Kristen pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan dia murid-murid dari Bapak-Bapak Gila, gereja. kadang-kadang. Kalau kau minta data-data koptik Kenapa? dan sebagainya macam, Kau saya nggak? tidak bisa temukan. Kau tahu nggak? Diskusi Jangan itu kau minta tuh tadi di berjalan Bible. dulu loh. Di Bible kau bilang ada nggak Yang Tritunggal? Kau kutanya bilang, itu saya tunjukkan apa ini. dasar Tertullianus? Apa dasar Kalau dasar Tertullianus? Kau Tertullianus, kan saya dulu, tidak bisa kau temukan. nggak tunggu dulu. Asal muasal diskusi kita berjalan ini kau tahu nggak? Ingat nggak apa? Katanya kau mau meluruskan aku, benar nggak? Kan sudah saya bilang, dasar Tertullianus saya tidak bisa temukan kalau berdasarkan koptik-koptik dan segala macam. Ya sudah, kalau begitu aku betul. Sudah. Kalau mengatakan Tertullianus nggak ada dasar, apa yang mau kau luruskan? Berarti aku Tidak. benar. Kamu salah, karena kamu belum belajar. Dari mana kau Emang tahu kamu aku sudah belum pernah? belajar? Iya, belajar tentang Bible apa harus Sejauh masuk ke mana dalam kau mengenal menjadi Kristen sejauh dulu? mana kau mengenal Tertullianus? Sejauh mana kau mengenal dia? Tunggu dulu, Tertullianus itu kenapa aku harus kenal? Kenapa? Apa alasan aku harus mengenal Kau bilang dia Tertullianus? tidak ada dasar. Kenapa kau bilang dia Karena tidak ada memang dasar? tidak ada dasar Tritunggal itu di Gini. dalam Bible-mu. Buktinya Kalau kau buktikan tadi. Ayat jangan Kalau gini aku loh. Kalau bilang kau Uni seandainya Rifa tidak seangkuh mengerti ini, Tritunggal tanpa pantas dasar, kau Kristen. jelas karena aku mengenal kau. Kau mengenal Tertullianus atau bukan? Duh. Tidak toh? Kau kenal Yesus nggak? Kenal.
Ya nggak, ya kenal lah, masa Ya nggak udah, kenal saya? di mana kau pernah ketemu? Kapan kau ketemu sama Yesus? Emang harus ketemu? Terus bagaimana kau cara mengenal Yesus? Bible. Apa maksudnya Bible? Nggak ngerti aku, maksudnya apa? Di dalam Bible, di dalam Bible. Bagaimana Yesus dalam Bible? Siapa Tuhan menurut Yesus? Siapa dirinya menurut Yesus? Hei bro, nggak usah kau buka-buka ke situ. Kau kan sudah dibilang tadi. Dari mana kau Katanya menulis? Kau kau bilang, kenal sama Yesus. hei bro, Aku tanya, dalam Bible. katanya kau kenal Yesus. Inilah kenapa aku bilang Dalam Bible. orang-orang Udah. Kristen. Diam dulu. Apa dasar Aku mau ngomong, pertanyaan? aku mau ngomong sama orang juga. Udah ya. Kita debat kusir nanti. Perhatikan teman-teman ya. Umat Islam jangan contoh perilaku seperti ini. Saya berharap umat Islam tidak mencontoh sama sekali perilaku adik Kristen ini. Kalau teman-teman Islam bicara itu, dahulukan pikiran baru suara. Jangan mulut dulu baru nanti mikir. Oh iya ya, ditanya ngangginguk-ngangginguk. Kalau kita mau membuat sebuah statement, pastikan kita paham dulu dengan statement kita. Jangan ketika kita bilang, saya kenal Yesus kok. Dari mana? Dari Bible. Bagaimana Yesus menurut Yesus dalam Bible? Ngangginguk-ngangginguk. Itu namanya kita klaim. Self-claim. Self-claim itu artinya adalah kita mengklaim secara pribadi tapi tidak konsisten dengan realitas. Ketika diminta bukti bahwa kamu, ya ngaconya yang mana? Ada tadi saya bilang ngenge itu. Ucap Mana kau terjeda? Terjeda kau Uni. tes. Nandar, Aman. Aman. sorry, HP gua mati barusan. HP gua mati. Kakak Oke, masih pakai? aman. Bentar. Masih pakai? Bentar, ini Kak, lagi live Kak. Mati ya handphone aku yang ada wifi-nya. Nggak tahu, ini aku chat dulu. Jadi saya mau mengingatkan saudara-saudara saya yang Islam ya, kamu standby aja. Kami tidak ada kewajiban untuk membuat kamu paham, mengerti dan juga sama dengan kami karena la ikraha fidin. Kak, apa tadi passwordnya Kak? Passwordnya apa? Orang 980. Pakai orang? Tidak. 980. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Live streaming YouTube aku mati dia. Teman-teman Islam biasakan untuk tawadhu ya. Kalau kita tidak tahu, jangan katakan kita tahu. Karena kita punya tanggung jawab untuk membuktikan pengetahuan kita. Kalau kita bilang, saya tahu di Al-Quran, teman-teman harus bisa membuktikan ayatnya. Jangan cuma ngomong, saya tahu loh. Tapi teman-teman tidak mampu membuktikannya. Itu namanya self-claim. Itu klaim. Klaim yang belum tentu benar dan harus dimintai pertanggungjawaban dan harus jujur gitu loh. Marilah kita menjadi orang yang jujur. Nggak perlu. Cerdas itu teman-teman tidak menjadi asbab masuk surga. Yang menjadi asbab masuk surga itu adalah benar. Orang jujur itu orang benar teman-teman. Nah, kalau tahu katakan tahu, kalau tidak tahu katakan tidak tahu. Orang yang sombong itu akan sulit untuk menerima ilmu teman-teman. Maka ketika ada orang yang sudah merasa tahu tentang sesuatu, tapi dia sebenarnya tidak tahu, apapun ilmu yang akan dimasukkan ke dalam dirinya, itu kan sulit untuk dia tangkap. Assalamualaikum Kang Chan. Waalaikumsalam warahmatullahi Tunggu nih dari tadi nih. Aku lagi demam. Ini Kang Chan. Halo Kang Chan. Teman-teman mohon maaf ya, tadi internetnya mati. Iya bang. Pak Prinsip nih Muslim Ya, atau jadi Kang Kristen? Chan, mungkin Kristen saya saya, sampaikan Kristen. Mungkin saya kasihannya sampaikan masih dulu Kristen. sama Kang Chan. Bukan kasihan, abang yang kasihan. Saya jelasin dulu. Abang yang diusir, aku yang kasihan. Kemudian dulu ya. Kang Chan, adik kita ini tadi Ya, Uni. dia mencoba meluruskan Bukan diksi adikmu saya. bro. Tapi Bro, terjadi, bro. hah? Panggil bro aja, jangan adik. Apa? Bukan adikmu aku. Bro. Oh, jadi kalau orang Kristen itu tidak bersaudara dengan orang Islam, teman-teman, ya? Bukan Jadi aku. jijik kalau Bukan bersaudara dengan orang Islam. Berarti bukan bro. Yesus berkata, yang mendengarkan firman, gini, saudara itu tidak mesti harus sedarah juga, bro, ya, gitu ya. Saya juga nggak terbiasa panggil bra bro itu, ya. Jadi Kang Chan, jadi
brother ini Kang Chan mengaku bahwa landasan Tritunggal itu ada dalam Bible 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Sementara 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 ini adalah ayat sisipan. Mungkin karena hal ini, brother ini agak ke-trigger sehingga muncullah rasa debat kusir jadinya. Kan Kang Chan tahu sendiri kalau kita menghindari hal itu. Mungkin Kang Chan bisa menginjili lah mungkin di sini. Saya serahkan ke Kang Chan karena saya kurang enak badan habis minum obat 5 biji tadi barusan. Istirahatlah kau. Masya Allah. Teman-teman, Mas Bro, Pak Prinsip, Pak teman-teman Muslim sekalian, Pak Gimana, Akhi Yonatan Nandar ini sudah, saya kasih pengantar dulu. Akhi Yonatan Nandar dan Uni Rifa ini dia pendebat yang senior dari dulu. Jadi ilmu yang begini itu 1 Yohanes 5 nomor 7 itu udah sangat dasar sekali. Kalau bahasanya orang, astagfirullah. Kalau bahasanya Anda Tritunggal itu ada dalam 1 Yohanes 5 nomor 7, Anda betul. Nah, kalau kata yang dikatakan oleh itu Anda sisipan, ini betul. Permasalahannya adalah apakah Anda bisa bantah apa yang disampaikan oleh Uni? Anda ada Bible nggak, Pak Prinsip? Ada. Oke. Elektronik atau manual? Hard copy? Manual. Hard copy. Oke. Kalau elektronik bisa akses nggak? Tidak bisa. Tidak ada. Oke. Media. Anda sudah aware nggak kalau 1 Yohanes 5 nomor 7 itu adalah ayat tidak asli berdasarkan tafsir Yerusalem? Tidak asli. Bukan tidak asli. Tidak ditemukan. Bukan tidak asli. Oke, sebentar saya buka dulu ya. Kebetulan posisi saya kayaknya enak nih ke ini, sebentar. Nanti ini challenge Kang ya, Chan, kita punya dari kitab Katolik aja Kang Chan. Mau nggak aku liatin dari kitab Boleh. Jangan Katolik, Protestan dong. Biar fire. Saya kitab bukan Katolik itu lebih dulu daripada kitab Protestan. Bukan, saya jangan pakai Katolik. Bro, gini bro ya. Kami di sini tuh tidak mengikuti keinginan lu. Kami di sini menginginkan orang tahu literatur. Ya kalau kau tidak terima kan kau bisa diam. Kami di sini mau menunjukkan bahwa sebelum Protestan ada, orang Katolik yang mengkanon Bible itu sudah mengakui bahwa itu ayat sisipan. Mana kau menghadapi Kalau Protestan tapi kau gunakan data Katolik. Protestan ini kan munculnya di abad ke-16. Kitab yang kalian pakai itu hanya mengeluarkan Diutura Kanonika. Yang pertama mengkanon Bible. Aduh ya ampun, ini orang mengatur. Kau hadapi dengan data Protestan. Kita kasih aja kita kasih kami ini ini kasih bukan orang pur. ya. Nanti sama Kang Chan. Dengarkan baik-baik ya. Kristen-kristen di Komal ini tolong ingat baik-baik posisi kalian. Posisi kalian di sini bukan untuk mengintervensi kami, bukan untuk mengatur kami, tapi kalian diberi kesempatan. Uni nge-lag. Uni nge-lag. Kok Uni nge-lag ya? Bicara. Teman-teman Uni nge-lag nggak? Ada. Oke ya. Ini tafsir Yerusalem. Nggak nampak bang, perbesar bang, kecil itu bang. Nah ini tafsir Yerusalem, kayak saya bacakan. Tafsir Yerusalem tahun berapa itu? Tahun berapa itu? TB? Ya sebentar. TB atau? TB. Sebentar. Lihat. Oh jangan ganggu lah orang lagi menjaga. Kalau kau pengen tahu kan kau bisa cek nanti. Ini data sumbernya. Iya. Ya sebentar. Tahu nanti dia dulu. Boleh bang, boleh nggak saya bang Prinsip saya kasih poin dulu boleh nggak? Enggak bang, bentar. Itu datanya bahkan saya kau mau di sini atau turun? Bukan Katolik. Kau mau di sini atau mau di atas nggak? Saya kasih datanya. Sekarang gini challenge-nya. Begini, anggap saja ini klaim. Ada yang mengklaim begini. Baik dari Katolik, Protestan ataupun di luar Katolik, di luar Protestan, dia ini klaim. 1 Yohanes 5 nomor 7, sebab ada 3 yang beri kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, tidak ada Yesus di situ, dan ketiganya adalah satu. Secara konsep betul ini adalah Tritunggal, oke? 1, 2, 3, dan ketiganya adalah satu. Nah, isu yang diangkat oleh Uni Rifa bahwa ini adalah satu. Bagian ayat-ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, paling tua, dan tidak pula dalam terjemah-terjemah kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. 2. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisipkan tadi klaim Uni Rifa. Sebetulnya Uni Rifa ini bukan mengklaim, dia hanya menyebutkan klaim dari dari referensi ini ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti apa bang? Ini bang bisa bantu dibacakan dulu bang?
Nggak kecil Cukup jelas kali. kan? Udah besar. Pasti apa? Ya sudah. Pasti sudah apa? baca. Pasti apa? Pasti apa? Asli. Apa? Ini? Asli terakhir. Pasti apa? Ini? Ya baca. Kurang dekat kalau juga ya? tahu. Pasti apa? Pasti apa? Dibaca dong. Udah saya baca. Belum terdengar. Ada yang mendengar nggak dia Tidak bicara? asli. Baca. Tidak asli. Tidak asli. Baik. Kesimpulannya tidak asli. Dasar kesimpulan dia adalah tidak terdapat mana nih? Bagian ayat ini Naskah-naskah tidak Yunani. terdapat dalam naskah-naskah Yunani paling tua. 1. Ya. Dan tidak pula terdapat dalam terjemah-terjemah kuno. 2. Dan tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata Latin. 3. Oke, saya masukin 3 aja dulu. Nah, abang bisa nggak bantah ini? Abang bisa nggak? Bisa bantahin. Oke, dengan cara membantah dalilnya, menunjukkan ini ada dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, ini ada dalam terjemahan kuno, dan ini ada dalam kitab yang paling baik dari Vulgata. Silakan. Kalau Anda Bukan bisa begitu menunjukkan, cara Anda bisa bantah. Bukan. Loh, ini dalilnya begini. Dengar. Sekarang begini. Boleh saya Sekarang ngomong? begini. Ayat ini, santai dulu. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua. Setuju tidak? Setuju. Bagus. Poin 1 setuju. Tidak terdapat dalam terjemah kuno. Setuju tidak? Setuju. Tidak terdapat di dalam naskah paling baik dari Vulgata. Setuju tidak? Setuju. Oke. Ini adalah sebuah catatan pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisipkan ke naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Setuju tidak? Setuju. Pertanyaannya, kalau sudah begini jadinya, bagaimana Anda menunjukkan kalau ini asli? Bang, ini kesalahan konsep pemikiran. Dengar, maksud daripada revisi ini bahwa tentang Allah Bapa, Firman, dan Roh yang di surga itu, manuskrip Yunani, bahkan naskah-naskah yang lainnya, tidak ada mencatat atau mendata bahwa yang tentang di sorga itu begitu posisi atau keadaan. Tetapi yang di sorga itu ada ketiga-tiganya. Tetapi para filsuf, para Yunani, para murid-murid bahkan yang lainnya, mereka itu tidak ada data untuk mencatati atau membongkar sesuatu yang di sorga. Itu maksudnya. Jadi Terus itulah dapat ilmu dari mana? Dengar dulu. Itu mengapa disisipkan di dalam sorga ada 3 yang memberi kesaksian, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tetapi yang memberi kesaksian tentang di sorga itu untuk menuliskan keberadaan mereka di sana itu bagaimana soal kesaksian itu, mereka tidak ada data. Itu maksudnya. Inilah kesalahan pemikiran. Kalau tidak ada data, terus dapat ilmu dari mana? Maksudnya? Kalau datanya tidak pernah ada, lalu dapat ilmunya dari mana? Ini dapat ilmu dari mana ini? Dapat ilmunya ada itu 3 yang memberi dengar. kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Kalau tidak ada data, lalu ini dapat ilmu dari mana? Dapatnya itu dengar. Yohanes 1 ayat 1. Firman, benar saya baca. Bagaimana? Coba. Abang mau data? Saya baca. Baca, silakan. Itu kan firman. Pertama ada firman ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada 2 sudah. Firman itu pada mulanya ada firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke. Sedangkan Bapa itu adalah penyebutan gelar daripada kami, yaitu Allah Bapa. Kemudian siapa itu Roh Kudus? Roh Allah itu sendiri. Bahwa Roh Kudus itu yang akan ada di situ, nggak ada. Anda jangan berbohong. Anda jangan berbohong. Di mana di Yohanes 1 nomor 1 ada Roh Kudus? Saya bilang dalam Yohanes 1 nomor 1 ada Roh Kudus tidak? Bang, sebentar. Di Yohanes 1 nomor 1 ada Roh Kudus. Saudara, santai dulu. Tidak ada. Lalu kenapa Anda masukkan ke Yohanes 1 nomor 1? Kenapa Anda bohong? Kita buka Yohanes 1. Kita lihat, kita cek. Yohanes 1, kita cek Yohanes 1 nomor 1. Sebentar. Kita cek. Kok langsung takut tahu? Ini Yohanes 1 nomor 1 kan? Betul? Lah, saya belum selesai menjelaskan. Sebentar, saya kita bilang cek. di Yohanes 1 itu ada firman dan Allah, ada Allah 2. Ada berapa di sini? Sedangkan dalam ayat yang lainnya ada roh. Di mana? Biar Di saya mana? baca Di mana? ayat yang Di lain mana? tentang roh. Yang jadi satunya di mana? Kejadian Ini 1 di sini dulu. Kejadian Di sini 1 ada ini dulu, ini satu dulu, ini dulu. Di mana ini ada roh? Itu 2. Ada 2 di situ. Ini 2. Jadi nggak ada 3.
Oke, sekarang duanya Nomor begini. tiganya di Kejadian. Pak, dengar. Oke, baik. Kita bahas Tiganya satu. Kejadian. Iya, Anda kan ingin merangkum semuanya kan? Itu yang dilakukan kan? Kita bahas satu. Pada mulanya adalah firman. Firman, gini, mana ya? Bentar. Nah, ini enggak. Cabut dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman adalah Allah. Ada berapa Allah di situ? Itu Saya ulang. Bang, Saya salah. Teksnya ada di sini. Dengar. Anda baca, kalau saya salah Anda bisa koreksi. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Ada berapa Allah di situ? Oke lah, aku ikuti Firman lah, itu Bang, adalah ya. Allah. Oke, dua natur. Saya ulang. Binatur. Pada mulanya adalah firman. Betul nggak? Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Ada berapa Allah di situ? Dwinatur. Saya nanya itu, Bang. Saya ulang. Jangan sampai saya hancurin TV ini. Pada mulanya. Pertanyaannya salah lagi. Saya tanya ada berapa Allah di situ. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Ada berapa Allah di situ? La haula wala quwata illa billah. Dwinatur, ada firman. Pada mulanya adalah firman. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Anda mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tunggu sebentar. Sudah. Jangan macam-macam. Saya kick kamu nanti. Saya tanya kamu, Cak. Ya. Yesus itu siapa? Yesus itu anak Maria, anak manusia, bukan Tuhan. Yesus anak manusia, bukan Tuhan hari Sabat, apalagi hari Jumat, Rabu, Kamis, Senin, Selasa. Bukan Tuhan lah, manusia. Itu anak Maria, bukan Tuhan. Kau yang mengatakan itu ya. Bukan saya mengatakan, Yesus yang mengatakan. Yesus berulang-ulang kali mengatakan dirinya Son of Man, anak Maria. Kau ini nuduh saya nggak. Tapi bukan saya ngomong, Yesus yang ngomong. Loh, Yesus yang ngomong dia anak manusia, bukan aku. Mulutmu baru menyatakan Iya, itu. Yesus yang ngomong. Siapa? Mulutmu baru Di mana Yesus menyatakan mengatakan itu. dirinya adalah. Mulutmu baru Bang, menyatakan itu. sebentar. Dengar. Saya mengutip. Tidak kau akui, kutanya kau. Kau akui nggak itu? Saya mengutip Yesus salah? Saya mengutip Pada Yesus. mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bukan mulutmu yang tadi sudah menyatakan bahwasannya Yesus itu bukan firman. Dia bukan Tuhan. Bukan. Bible mengajarkan Yesus itu bukan firman. Baru kau ucapkan, kau di situ. Saya nggak pernah mengucapkan firman. Di situ. Oke. Anda bertanya, saya jawab. Bisa saya jawab? Anda kan sudah bertanya. Bisa saya? Kok gimana? Anda bertanya, aku nggak bisa jawab. Aneh sekali. Anda bertanya, saya jawab. Kau merasa aneh. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah. Ya, apa pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah apa? Kau tahu Yesus itu siapa? Yesus anak manusia, dari tadi sudah saya jawab, bukan Tuhan. Kata Yesus, di dalam hati kamu, kalau kamu mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu ilahi, kata Yesus, itu jahat. Matius pasal 9 nomor 3 nomor 4. Yang berseru kepada Yesus Tuhan, enyah, kau jahat. Hari ini aku terus terang kepada kalian, enyahlah dari hadapanku, aku tak kenal kalian, dikasih label. Pantatnya jahat. Matius 7:22 nomor 23. Astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Tadi kita selesaikan dulu. Anda setuju nggak Yesus anak manusia? Anak manusia, la haula wala quwata illa billah. Anak manusia, bukan Tuhan. Yang menjadi manusia. Dia firman yang menjadi manusia. Yesus tak pernah mengajarkan itu tuh ajaran gereja. Enggak percaya itu ajaran gereja. Enggak percaya di manusia. Bukan itu bukan ajaran. Enggak, itu bukan ajaran Bible, bukan ajaran Yesus, itu ajaran gereja. Enggak percaya. Kau enggak percaya firman tidak menjadi manusia. Firman menjadi manusia itu kau tidak percaya. Enggak percaya, itu ajaran pagan. Kau enggak percaya? Bukan ajaran Yesus.
Itu bukan ajaran Yesus, Bang, bukan ajaran Bible. Bible mengatakan Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia. Kau percaya firman itu bisa menjadi manusia? Enggak percaya. Enggak. Buka Kejadian 1 ayat 1. Bukalah sendiri. Yeay. Berani kau, berarti kau nggak berani, pengecut kau. Kau berani buka Bible? Kau berani buka Bible? Pengecut kau. Pada mulanya adalah firman. Saya mau turunkan, cuma dia baca Bible dia nggak jadi. Turunkan juga. Kenapa deh? Teman-teman sekalian, saya nggak tahu, bukan saya yang nurunin. Gini teman-teman sekalian, Yesus gini. Yesus ini bukan Tuhan dan dia tidak pernah menjadi Tuhan. Bahkan ketika dibuka Bible, Yesus tak pernah teridentifikasi mengajarkan dirinya Tuhan, menarasikan dirinya Tuhan, memberikan pengajaran baik eksplisit atau implisit kalau dia ini Tuhan. Bukan alih-alih memberikan dalil Yesus Tuhan, malah Bible pasang badan untuk menghajar orang-orang yang mengatakan Yesus ini Tuhan dengan membantah. Kita lihat perspektif Bible. Yang jadi dalil teman-teman itu Yohanes pasal 1 nomor 1 sampai dengan nomor 14. Oke, satu itu. Tapi kalau Anda buka dari kekristenan, buka N.A.S.B.N.A.S.B, New American Standard Bible. Apa kata orang Kristen? Bahwa itu adalah Hellenistic philosophy. Itu copy paste dari filosofi pagan, himne Platonis. Tapi bagaimana sebetulnya yang diajarkan oleh Bible? 1 Timotius 2 nomor 5. Tuhan itu satu. Tuhan satu. Dan satu pula perantara antara Tuhan dan hambanya. Yes, teksnya mengatakan begini, Anthropos Christus Yesus, manusia Kristus Yesus. Yesus 100% manusia, 0% Tuhan. Tuhan 100% Tuhan, 0% manusia. Yesus manusia, defaultnya Yesus manusia. Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tak pernah berubah, tetap sama dalam paralelnya dari dahulu kala, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Jadi dari sisi Yesus, Yesus tidak berubah-ubah. Kalian dibohongi oleh gereja, teman-teman. Tadi lah, Bang. Udah ya. Sebentar, satu-satu dulu. Jadi berdasarkan ajaran Bible bahwa Yesus itu bukan firman menjadi manusia. Itu hanyalah ketidakadaan dalil Yesus ini Tuhan, lalu dicomotlah himne Platonis. Sebenarnya bukan ke Yesus juga. Baca nomor 13-nya, banyak orang yang jadi daging. Begitu, silakan Bang. Masya Allah, senang sekali saya kalau sudah membongkar kekristenan itu kayak bulu kuduk saya menari-nari gitu. Jadi gini Bang, setelah saya sampaikan tadi, dua natur itu terdapat di Kejadian 1, Yohanes 1 ayat 1, kemudian di Kejadian 1 ayat 2 saya baca, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita meliputi samudra raya dan roh Allah. Nah itu ada kata roh Allah Bang. Jadi kita sudah dapat di situ ada roh. Roh Allah apa? Ngapain roh Allah di situ? Ngapain roh Allah di situ? Ya melayang-layang. Di mana? Menjaga ciptaan itu. Nggak ada di situ. Melayang-layang di atas permukaan air. Kalau yang melayang di atas permukaan itu bukan roh, itu angin. Anda nggak pernah naik kapal laut ya? Kalau roh itu kan angin itu. Angin. Roh itu angin. Iya, berarti bukan roh, angin. Iya. Angin yang Anda coba Anda naik kapal laut. Sekali-kali Anda naik menyusuri laut. Anda lihat jadi kalau sebentar. Kalau Anda naik kapal laut, lalu ada yang menyapu bulu kuduk Anda, rambut Anda itu roh atau angin? Lah, bedakanlah roh sama angin. Lah kau yang menyamakan tadi. Makanya saya bilang yang melayang-layang di atas permukaan laut. Roh kancan angin. Bukan, yang melayang-layang di atas permukaan laut itu angin. Kok jadi roh? Kalau kita naik kapal, naik kapal. Sebentar. Kalau kita naik kapal, datanya begitu. Kalau kita naik kapal, kita ada di laut. Woi, aku disambar roh. Enak aja, nggak bisa. Angin. Tuhan angin. Nah aja. Satu. Yang kedua, kita buka datanya. Kita pakai data. Sebentar, kita pakai data. Ya kan kita pakai data. Separia. Sebentar dulu. Tanah. Ya ini kan saya buka datanya. Santai dulu. Tanah. Ini bagaimana? Kenapa saya ingin sekali membuka data? Karena disitulah
Enggak, karena Kang Chan udah bulu terpojok. kuduk saya beri ketika membongkar kekristenan. Kita buka dulu Sefaria, Bro, Genesis. baca Wahyu ayat Sebentar 13 saya bro, baca untuk dulu. kamu, bro. Satu-satu Genesis satu dulu. Kau mau lari? Nggak bisa lari. Kau di sini Baca Wahyu masuk ayat penjara 13 kebenaran. itu untuk Kau kamu, tak bisa itu, kemana-mana. antikristus. Sudah di lock semuanya, digembok. Penyembah naga. Gagalnya Kang Chan. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.